Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in minal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri rahmatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lah. Apa kabar anak-anak aku semua? Insyaallah taala ya, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita. Kemarin ya kita telah membahas masalah surat Id ya, sedikit surat Id. Yang pertama ya, poin yang kita telah lewati kemarin adalah hari raya dalam Islam. Yang kedua, salat Idul Aidnya sendiri, hukumnya ya, dan waktu pelaksanaan salat Id. Dan insyaallah taala sekarang kita akan menjelaskan ya, tata cara salat Idul Aid ya. Yang pertama, salat Id itu terdiri dari 2 rakaat. 2 rakaat ya, imam membaca dengan keras ya, sejar ya. Yang kedua ya, ada takbiratul ihram ya, lalu membaca doa iftitah sama seperti salat-salat seperti biasanya ya. Yang ketiga, ini yang membedakan dari salat-salat yang lainnya, ini takbir 7 kali dalam keadaan berdiri. Nah, ini pada takbir yang pertama ya, takbir 7 kali dalam keadaan berdiri dan mengangkat kedudukan setiap takbirnya. Jadi takbir 7 kali ini dihitung bukan pas lagi takbir Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar belum dihitung, takbiratul ihram baru Allahu Akbar. Jadi semuanya ada 8 kali kalau dihitung sama takbiratul ihram. Yang keempat yang membaca isti'adzah ya, terus basmalah, surah Al-Fatihah dan surat yang diinginkan. Dan yang lebih utama adalah membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Surat Al-A'la. Yang kelima, ini menyempurnakan rakaat pertama sebagaimana salat yang lainnya, yang menyempurnakan rakaat pertama. Yang membedakan cuman takbirnya saja ya, takbirnya ada 7 kali ya, 8 kali dengan takbiratul ihram ya. Yang keenam, berdiri untuk melakukan rakaat ya, kedua dengan takbir seperti sholat yang lainnya sama. Ya, takbir yang rakaat kedua ini ya, jumlahnya 5 kali dalam keadaan berdiri ya, dan mengangkat tangan ketika takbir. Ya. Dan ingat takbiratul ihram tidak dihitung. Ya. Jadi jumlah takbirnya kalau dihitung dengan takbiratul ihram ada 6 pada rakaat kedua. Di takbir itu Allahu Akbar, ini tidak dihitung ya. Terus Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar kedua, 3 sampai kelima. Nah, ini baru dihitung ya. Ingat bukan takbiratul ihram yang pertama. Ini takbiratul ihram. Terus yang kedua, nah ini baru dihitung 1 ya, sampai seterusnya. Selanjutnya adalah membaca surat ya, basmalah. Ya, membaca basmalah ya, surat Al-Fatihah. Ya, membaca basmalah maksudnya membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain, dan yang lebih utama adalah membaca surat Al-Ghasyiyah ya, pada rakaat kedua. Jadi yang ditekankan yang pertama adalah surat rakaat pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Yang kesembilan, ini menyempurnakan salat seperti salat-salat yang lainnya. Jadi membedakan ya, cuman sama seperti salat subuh ya, salat subuh atau salat Jumat, tetapi bedanya cuma ada di takbirnya saja. Yang pertama ada 7 takbir, yang kedua ada 5 takbir, takbiratul ihram maksudnya. Yang selanjutnya yakni khutbah ya,
khutbah. Eh, setelah selesai ya, salat Idul Aid ya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri ya, imam itu menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya ia memberikan dorongan untuk ya senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah dan menjauhi ya, segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengajak kepada berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya Idul Adha ya, khatib menyampaikan penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban ya, ditambah ya kalau khusus Idul Kurban ya, ditambah dengan tata cara ya, penyembelihan hewan kurban. Terus sunnah-sunnah ya, salat Aid baik Idul Fitri maupun Idul Adha di sini yang pertama adalah hendaknya ya, melakukan salat di musola, misalnya itu tanah lapang ya, di suatu tanah lapang apabila ada uzur seperti hujan atau semisalnya atau angin ribut kencang yang dapat membahayakan, maka bisa dilaksanakan di masjid. Tapi kalau tidak ada uzur seperti hujan dan semisalnya, maka diusahakan disunahkan di tanah lapang ya, seperti ya kalau kita lapangan sepak bola dan segala macamnya, atau lapangan yang lainnya yang mungkin bisa menampung atau memuat ya, banyak orang ya yang bisa sholat di situ. Yang kedua ya, berangkat pagi-pagi menuju ya, tempat aidnya itu ya. Kalau tanah lapang, kalau di masjid ada masjid ya, pagi-pagi ya, diusahakan karena hari bergembira ya, hari bergembira bertemu dengan ya, saudara-saudara seiman kita ya, memiliki ya, ada rasa gembira ya, sukacita ya, kebahagiaan ya. Yang ketiga, berangkat menuju lapangan dengan berjalan kaki ya, apabila ya, itu tidak memberatkan. Misalnya kalau cuma dekat 50 meter atau 100 meter ya, orang-orang juga jalan kaki, maka diusahakan untuk jalan kaki. Tetapi kalau kita ya ingin ke tempat sholat tersebut jauh, misalnya 5 kilo 10 kilo misalnya, ya diusahakan kalau tidak sanggup berjalan ya kita menggunakan kendaraan ya, seperti sepeda motor ya, dan semisalnya. Yang keempat ya, diusahakan jalan berangkat dan jalan pulangnya itu berbeda ya. Jadi kalau kita berangkat jalan A, maka pulangnya mungkin jalan B, diputar ya, diusahakan seperti itu. Ini disunahkan seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah disunahkan makan beberapa butir kurma sebelum berangkat salat Idul Fitri. Dan kurma yang dimakan adalah ganjil, yaitu 3, 5 atau 7 biji ya. Jadi sebelum Idul Fitri ya, diusahakan makan dahulu ya, ya baik kurma ya, yang ganjil 3, 5 atau 7 ya, atau yang semisalnya. Yang keenam adalah mandi, membersihkan diri, memakai parfum dan mengenakan pakaian yang paling bagus ya, bagi laki-laki ya, atau dan adapun wanita adalah keluar itu tanpa melakukan tabarruj ya, berhias atau berlebihan, dan ya, memakai perhiasan yang berlebihan. Jadi ya, memakai parfum dan baju-baju bagus ya. Terus hukum salat Aid ya, hukum-hukum salat Aid ya, yang pertama adalah tidak disyariatkan azan dan iqamah pada salat Aid ya, tidak disyariatkan azan dan iqamah pada salat Aid. Itu enggak ada, salat Aid itu tidak ada azan dan iqamahnya ya. Yang kedua, tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudah Aid apabila dikerjakan di lapangan. Namun apabila dilakukan di masjid, hendaknya lah salat tahiyatul masjid. Ini sunnah Nabi ya. Jangan duduk kalau belum salat dua rakaat.
kalau itu di masjid. Tapi kalau di lapangan ya kita tidak disunnahkan untuk sholat ya, qabliyah ataupun ba'diyah. Yang ketiga adalah orang yang tertinggal 1 rakaat atau tertinggal 2 rakaat, dia menggantinya dengan tata cara sholat id beserta takbir tambahan. Ya, takbir ya, tambahannya disempurnakan ya, sholatnya. Ya, kalau 7 kali ya 7 kali takbir, kalau 5 kali ya 5 kali takbir ya, seperti itu. Terus ya, takbir pada hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini banyak versi, banyak pendapat ya masalah takbir ini ya. Yang ma'ruf ya, takbirnya ada yang 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada yang 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak versi ya. Tapi itu tidak masalah. Yang penting kita melakukan takbir ya pada hari raya Idul Fitri ya, dilakukan pada malam Aid ya, setelah matahari tenggelam, dan takbir terus menerus sampai sholat Aid ditegakkan ya, batasnya sampai situ. Kalau takbir pada Idul Adha ya, dilakukan semenjak malam hari pertama pada malam Dzulhijjah ya, dan dilanjutkan hingga matahari tenggelam pada hari akhir tasyrik ya, pada hari ke-13 Dzulhijjah. Ini ada perbedaan ya, perbedaan takbir pada salat Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri ya dilakukan pada malam Id ya, setelah matahari tenggelam ya, dan takbir terus menerus sampai salat Id ditegakkan. Situ saja. Tapi kalau takbir Idul Adha maka sampai hari ke-13 Dzulhijjah. Dan lebih utama adalah mengeraskan takbir bagi laki-laki yang di masjid, pasar-pasar dan semisalnya. Adapun bagi wanita tidak mengeraskan suaranya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.